seharusnya jadi perjalanan pulang yang paling ditunggu. Jalan panjang, lelah, macet, semua terasa ringan. Karena ada satu tujuan rumah, tapi tidak semua perjalanan pulang. Benar-benar sampai di Pulau Jawa, ada jalur-jalur tertentu yang dihindari saat malam. Bukan karena rusak, bukan karena sepi, tapi karena sesuatu yang tidak terlihat. Orang-orang menyebutnya jalur yang tersesat. Sekali kamu masuk terlalu jauh, kamu tidak hanya tersesat di jalan, tapi juga di tempat yang bukan milik manusia. Banyak cerita tentang pengendara yang hilang tanpa jejak. Ada yang ditemukan, tapi berubah. Dan ada juga yang tidak pernah kembali. Cerita ini tentang seseorang yang hanya ingin pulang. Namun, tanpa sadar, dia mengambil jalan yang salah. Dan di jalur itu, selalu ada sesuatu yang menunggu untuk diajak pulang. Malam itu, jalanan jalur selatan Jawa terlihat lebih sepi dari biasanya. Hanya lampu motor dan sesekali mobil melintas yang memecah gelap. Aku, Ardi, memutuskan mudik sendirian, naik motor ke kampung halaman di daerah Banyumas. Semua orang sebenarnya sudah mengingatkanku untuk tidak berangkat terlalu malam. Jangan lewat hutan itu kalau sudah jam 10, kata ibu. Tapi aku tetap nekat. Bagiku, itu hanya mitos lama yang sering dibesar-besarkan. Jam menunjukkan pukul 11 lewat. Saat aku mulai memasuki jalur hutan yang terkenal itu. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat di kanan kiri jalan, membuat suasana semakin gelap. Bahkan lampu motorku terasa tidak cukup terang. Beberapa kilometer masuk, tiba-tiba angin terasa dingin menusuk. Aneh. Padahal sebelumnya udara biasa saja. Aku mencoba mengabaikannya dan terus melaju. Sampai akhirnya aku melihat sesuatu di depan. Seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Dia memakai kebaya putih, rambutnya panjang terurai, dan wajahnya tertunduk. Di tengah hutan, di jam seperti ini, aku melambat. "Mbak, butuh bantuan?" tanyaku pelan, setengah ragu. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia perlahan mengangkat wajahnya, dan saat itulah jantungku seperti berhenti. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, tanpa bagian putih. Aku refleks menarik gas, tapi anehnya, motor terasa berat, seperti ada yang menahan dari belakang. Suara mesin meraung, tapi lajunya hampir tidak bertambah. Aku menoleh ke spion, dan di sanalah aku melihatnya. Wanita itu sekarang duduk di jok belakang motorku. Kepalanya miring, tersenyum lebar. Terlalu lebar untuk manusia. "Mas, jangan ngebut, jalannya masih panjang," bisiknya tepat di telingaku. Tubuhku kaku, tanganku gemetar di setang. Aku ingin berteriak, tapi suara seperti tertahan di tenggorokan. Lampu motor tiba-tiba berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati total. Aku berhenti di tengah jalan gelap dengan sesuatu yang masih duduk di belakangku. Dan perlahan, aku merasakan tangannya mulai merayap ke pundakku. Tangannya dingin, bukan sekadar dingin karena angin malam, tapi seperti es yang menempel langsung ke kulit. Aku membeku, tidak berani menoleh. Nafasku memburu, sementara bisikannya kembali terdengar di telinga. "Mas, kok berhenti?" katanya. "Mau pulang?" Suaranya berubah, tidak lagi lembut seperti wanita, tapi berat dan serak, seperti dua suara berbicara bersamaan. Aku mencoba membaca doa dalam hati. Terbata-bata, tangan kananku perlahan meraih kunci kontak, berharap motor bisa menyala lagi. Sekali, putar, tidak ada respon. Di belakangku, dia terkekeh pelan. "Kamu gak boleh pergi sebelum antar aku." Jari-jarinya kini mencengkeram pundakku. Kuat, sangat kuat, sampai terasa sakit menekan tulang. Aku panik. Dengan sisa keberanian, aku menarik napas dalam-dalam dan memutar kunci lagi sambil menekan starter sekuat tenaga. Mesin menyala. Aku langsung menarik gas tanpa berpikir. Motor melesat, meninggalkan titik gelap itu. Tapi beban di belakangku tidak hilang. Dia
masih ada. Aku bisa merasakan napasnya di leherku. Kadang dekat, kadang seperti menghilang, lalu muncul lagi. Jalan di depanku mulai terasa aneh. Seharusnya aku sudah keluar dari hutan, tapi yang kulihat hanya jalan lurus tanpa ujung. Pohon-pohon yang sama, tikungan yang terasa berulang, seperti berputar di tempat yang sama. Aku melihat ke spion lagi, kosong, tidak ada siapa-siapa. Dadaku sedikit lega, sampai tiba-tiba sesuatu menutupi mataku dari belakang. Dua tangan pucat. Jangan lihat belakang, nanti kamu ikut aku. Aku berteriak dan refleks mengerem. Motor oleng, hampir jatuh. Saat berhenti, tangan itu menghilang. Aku terengah-engah, mencoba menenangkan diri. Lalu, dari kejauhan, aku melihat cahaya sebuah warung kecil. Lampunya redup, tapi cukup untuk memberi harapan. Tanpa pikir panjang, aku mendorong motor mendekat. Di depan warung itu, seorang kakek tua duduk diam, menatap ke arahku. Akhirnya, kamu berhenti juga, katanya pelan. Aku bingung. Pak, saya tadi. Belum sempat aku melanjutkan, kakek itu menunjuk ke belakangku. Dengan suara datar, ia berkata, dari tadi dia ikut kamu. Tubuhku langsung kaku. Perlahan, aku menoleh ke belakang. Dan kali ini dia tidak lagi duduk. Dia berdiri tepat 1 jengkal di belakangku. Tubuhku langsung lemas. Wanita itu berdiri sangat dekat, hampir menyentuh punggungku. Wajahnya kini jelas terlihat di bawah cahaya lampu warung yang redup. Kulitnya retek-retik, seperti tanah kering. Dan dari sela-selanya keluar cairan hitam pekat yang menetes perlahan. Matanya menatap lurus ke arahku. Tanpa berkedip, aku mundur 1 langkah. Tapi kakiku terasa berat, seperti menapak di lumpur. Nafasku tercekat ketika wanita itu mulai membuka mulutnya, lebih lebar dari sebelumnya. Mas, kenapa berhenti? Kita belum sampai. Suaranya menggema, bukan hanya dari mulutnya, tapi seperti datang dari segala arah. Kamu janji mau antar aku pulang? Aku menggeleng panik. Aku nggak kenal kamu. Tiba-tiba, kakek di depan warung itu berdiri. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya tajam menatap ke arah makhluk itu. Dia bukan tujuanmu, kata kakek itu tegas. Wanita itu langsung diam. Perlahan, kepalanya berputar ke arah kakek tersebut. Gerakannya tidak wajar, terlalu patah, terlalu cepat. Kamu masih ikut campur, desisnya. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Lampu warung berkedip-kedip, hampir padam. Suasana berubah mencekam. Kakek itu mengambil sesuatu dari sakunya seutas, benang hitam dengan simpul kecil di ujungnya. Ia melangkah mendekatiku, lalu mengikatkan benang itu di pergelangan tanganku. Jangan dilepas. Apapun yang kamu lihat nanti, bisiknya cepat. Aku hanya bisa mengangguk. Wanita itu mulai tertawa. Suaranya melengking, membuat telingaku berdenging. Percuma, dia sudah masuk jalurku. Sekejap, suasana berubah. Warung, jalan, bahkan kakek itu menghilang. Aku kembali berdiri di tengah jalan hutan yang gelap, sendirian. Atau setidaknya, aku pikir begitu. Karena beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar di sekitarku. 1, 2, 3. Bukan 1 orang. Banyak dari balik pepohonan mulai bermunculan sosok-sosok lain. Wajah mereka pucat, mata kosong, pakaian lusuh, seperti orang-orang yang tersesat di jalan. Mereka berjalan perlahan, mengelilingiku, dan di antara mereka, wanita itu kembali muncul. Kali ini, tepat di depanku, ia tersenyum lebar, lalu menunjuk ke arah jalan gelap di belakangnya. Kalau mau selamat, bisiknya, kamu harus gantiin aku. Tinggal di sini. Tangan di pergelangan tanganku tiba-tiba terasa panas. Benang hitam itu mulai mengencang dengan sendirinya. Dan dari kejauhan, aku mendengar suara kakek tadi, samar tapi jelas. Jangan percaya, jangan ikut mereka. Tapi
Sosok-sosok itu semakin mendekat, dan jalan pulang sudah tidak terlihat lagi. Lingkaran sosok-sosok itu semakin rapat. Mereka berjalan tanpa suara. Hanya langkah kaki pelan yang serempak, seperti mengikuti irama yang tidak terdengar. Wajah mereka kosong, tapi mata mereka semua tertuju padaku. Benang hitam di pergelangan tanganku semakin kencang. Terasa panas seperti terbakar. Aku meringis, tapi tidak berani menyentuhnya. Di depanku, wanita berkebaya putih itu melangkah maju satu langkah. "Pilih sekarang," katanya pelan. Suaranya tidak lagi menggema. Kali ini justru tenang, terlalu tenang. Seperti seseorang yang sudah yakin akan menang. "Aku capek di sini." Sudah lama ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah jalan gelap di belakangnya. Jalan itu tampak berbeda, lebih pekat, seperti menyerap cahaya di sekitarnya. "Kamu gantiin aku, nanti kamu juga bakal ngerti." Aku mundur perlahan. "Enggak, aku cuma mau pulang." Mendengar itu, wajahnya berubah. Senyumnya hilang, matanya melebar, dan retakan di wajahnya semakin dalam. Semua yang masuk ke jalur ini, nggak ada yang benar-benar pulang. Desisnya sekejap, sosok-sosok di sekelilingku berhenti. Sunyi, lalu secara bersamaan, mereka mengangkat kepala. Mulut mereka terbuka lebar, mengeluarkan suara erangan panjang yang membuat bulu kudukku berdiri. Aku menutup telinga, tapi suara itu seperti langsung masuk ke dalam kepala. Benang di tanganku tiba-tiba menarik kuat ke satu arah, ke kiri. Tubuhku ikut terseret satu langkah. Aku menoleh dan di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya kecil, seperti lampu warung tadi. Suara kakek itu terdengar lagi, lebih jelas sekarang. "Ikuti itu, jangan lihat belakang." Wanita di depanku langsung menjerit, "Jangan dengar dia." Tiba-tiba, ia melompat ke arahku. Refleks, aku berbalik dan berlari mengikuti arah tarikan benang itu. Kakiku terasa berat, tapi aku memaksa. Di belakangku, suara langkah dan jeritan mulai mengejar. Tanah terasa tidak rata, seperti berjalan di jalan yang berubah-ubah. Kadang aspal, kadang seperti lumpur, bahkan seperti air. Aku hampir jatuh beberapa kali. "Berhenti!" teriak suara wanita itu, kini tepat di belakangku. Tiba-tiba, sesuatu mencengkeram kakiku. Aku tersungkur keras ke depan. Saat aku menoleh, tangan pucat keluar dari tanah, memegang pergelangan kakiku. Bukan satu, banyak. Mereka menarikku ke bawah. Aku panik, mencoba melepaskan diri. Benang di tanganku semakin panas, sampai terasa seperti membakar kulit. Dan dalam keadaan setengah putus asa, aku melihat sesuatu di depan. Cahaya itu semakin dekat, dan di dalam cahaya itu, siluet kakek tua berdiri, mengulurkan tangan ke arahku. "Cepat, sebelum kamu ditarik sepenuhnya." Tapi cengkeraman di kakiku semakin kuat, dan dari bawah tanah, suara-suara itu berbisik bersamaan. "Kamu sudah jadi bagian kami." Cengkeraman itu semakin dalam menekan kakiku. Rasanya seperti ditarik ke dalam tanah yang hidup. Aku berteriak, mencoba meraih tangan kakek di depan, tapi jaraknya terasa makin jauh. "Jangan berhenti!" teriak kakek itu. Benang hitam di pergelangan tanganku tiba-tiba berdenyut. Panasnya menjalar sampai ke bahu. Seolah memberi tenaga, aku mengerahkan seluruh sisa kekuatan. Aku menendang, meronta, menarik kakiku sekuat mungkin. Satu tangan terlepas, lalu satu lagi, namun yang lain justru muncul lebih banyak dari tanah, mencengkeram lebih keras. Suara bisikan mereka semakin jelas, berlapis-lapis di kepalaku. "Tinggal di sini. Kamu sudah dipilih. Gantikan dia." Aku menutup mata, hampir menyerah. Sampai tiba-tiba, benang di tanganku terasa seperti ditarik keras dari depan. Tubuhku tersentak maju. Sekejap, semua cengkeraman itu lepas. Aku terjatuh ke arah cahaya, dan seseorang menangkap lenganku. Kakek itu, ia menarikku masuk ke dalam lingkaran cahaya. Seketika, suara-suara mengerikan itu berhenti. Sunyi,
hanya suara napasku yang terengah. Aku terbaring di tanah, tubuh gemetar. Saat membuka mata, aku sudah kembali di depan warung kecil itu. Lampu redupnya masih menyala, seolah semua yang terjadi barusan hanyalah mimpi. Tapi rasa sakit di kakiku nyata, dan benang hitam di pergelangan tanganku kini berubah warna menjadi abu-abu pucat. Kakek itu duduk di sampingku, menatap ke arah jalan gelap dengan wajah serius. "Sedikit lagi kamu hilang," katanya pelan. Aku mencoba bicara, tapi suaraku serak. "Itu apa, Pak?" Kakek itu diam sejenak, lalu menjawab, "Mereka yang tidak pernah sampai rumah." Aku merinding. "Wanita itu?" tanyaku lagi. Wajah kakek itu berubah berat. "Dia dulu seperti kamu, mudik sendirian malam hari," katanya. Aku menelan ludah. Sekarang dia butuh pengganti supaya bisa pergi. Angin malam kembali berhembus, tapi kali ini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aku menoleh ke arah jalan gelap. Namun di kejauhan samar-samar terlihat sosok wanita itu berdiri. Tidak mendekat, hanya menatap dengan senyum tipis seolah belum selesai. Kakek itu berdiri lalu menatapku tajam. "Kamu masih belum aman," katanya. Aku terdiam. "Mereka tidak akan berhenti sampai kamu benar-benar keluar dari jalur ini." Jantungku kembali berdegup kencang. Aku pikir semuanya sudah selesai, tapi ternyata ini baru awalnya. Aku masih terduduk di tanah. Napasku belum stabil. Kakek itu berdiri menghadap jalan gelap, seolah menunggu sesuatu yang tak terlihat. "Apa maksudnya belum aman, Pak?" tanyaku pelan. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil lampu minyak dari dalam warung, lalu menyalakannya. Cahaya kuning redup itu bergoyang tertiup angin, menciptakan bayangan panjang di tanah. "Jalur ini bukan jalan biasa," katanya akhirnya. "Sekali kamu terlihat oleh mereka, kamu akan terus dicari sampai benar-benar keluar." Aku menelan ludah. "Keluar? Maksudnya sampai ujung hutan ini?" Kakek itu menggeleng pelan. "Bukan cuma keluar dari hutan, tapi keluar dari jalur mereka." Aku tidak sepenuhnya mengerti, tapi rasa takutku semakin dalam. Tiba-tiba suara mesin motor terdengar dari kejauhan. Aku menoleh cepat. Sebuah motor melintas, tapi anehnya pengendaranya tidak menoleh ke arah kami sama sekali, padahal lampu warung cukup jelas terlihat. Motor itu terus melaju lurus, lalu menghilang begitu saja ke dalam gelap. "Dia nggak lihat kita?" tanyaku. "Dia lihat jalannya sendiri," jawab kakek itu datar. "Seperti kamu tadi." Bulu kuduku meremang. Kakek itu kemudian menyerahkan lampu minyak kepadaku. "Pegang ini, jangan sampai padam." Aku menerimanya dengan tangan gemetar. "Sekarang dengar baik-baik. Lanjutnya, kalau kamu mau selamat, kamu harus lanjut jalan. Tapi jangan percaya apapun yang kamu lihat nanti." Aku mengerutkan kening. "Maksudnya?" Kakek itu menatap lurus ke mataku. "Kalau kamu lihat orang yang kamu kenal, jangan berhenti." Jantungku berdegup keras. "Kalau kamu dengar suara yang memanggil, jangan jawab." Aku mengangguk pelan. "Dan yang paling penting, suaranya mengecil. Kalau kamu sampai melihat dirimu sendiri di jalan." Ia berhenti sejenak, lari. Aku membeku. Belum sempat aku bertanya lagi, angin tiba-tiba berhembus kencang. Lampu warung berkedip keras. Aku refleks menoleh, dan saat kembali melihat ke depan, kakek itu sudah tidak ada. Hilang. Hanya tersisa lampu minyak di tanganku, dan motor milikku yang tiba-tiba sudah menyala sendiri. Suara mesinnya halus, seolah menungguku. Perlahan, aku berdiri. Jalan di depanku kini terlihat lebih terang, tapi suasananya justru terasa lebih asing. Aku menelan ludah, lalu naik ke motor. Saat aku mulai melaju, dari belakang, samar-samar terdengar suara yang sangat familiar. "Ardi, tunggu." Itu suara ibuku. Padahal rumahku masih sangat jauh, dan aku yakin ibuku tidak mungkin ada di sini.
Suara itu masih memanggil, "Ardi, tunggu." Aku menggenggam stang motor lebih erat. Nafasku tertahan. Suara itu benar-benar mirip ibuku. Bahkan nada khawatirnya sama persis. Pelan, aku menggeleng. "Jangan percaya," gumamku. Mengingat pesan kakek itu, aku terus melaju tanpa menoleh. Namun, suara itu tidak berhenti. "Ardi, kamu kenapa?" "Ibu di sini." Kali ini lebih dekat, sangat dekat, seolah tepat di belakangku. Refleks, aku hampir menoleh, tapi tanganku langsung gemetar saat melihat benang di pergelangan. Tanganku kembali mengencang. Aku menggigit bibir, memaksa diri tetap fokus ke depan. Jalan mulai berubah. Aspal yang tadi retak kini tampak basah, seperti baru diguyur hujan. Lampu motor memantul aneh di permukaan jalan, menciptakan bayangan yang bergerak sendiri di kanan kiri. Pohon-pohon mulai terlihat berbeda. Batangnya melengkung, seperti mengikuti arahku, seolah mengawasi. Aku menambah kecepatan. Tiba-tiba, brok, sesuatu jatuh tepat di depan motorku. Aku mengerem mendadak. Jantungku hampir copot saat melihat apa yang ada di jalan. Sebuah koper tua, kotor, penuh lumpur, dan terbuka sedikit. Aku terdiam. Perlahan, koper itu terbuka sendiri. Engselnya berderit panjang. Dari dalam keluar suara tangisan pelan-pelan, seperti anak kecil. Dadaku sesak. Tanpa sadar, aku turun dari motor satu langkah mendekat. "Jangan!" bisikku sendiri. Tapi kakiku seperti tidak bisa berhenti. Tangisan itu semakin jelas. "Tolong!" Aku menelan ludah. Tanganku hampir menyentuh koper itu. Tiba-tiba, lampu minyak di tanganku berkedip keras. Hampir padam. Aku tersentak mundur. Dalam sekejap, tangisan itu berubah menjadi tawa melengking. Koper itu menutup sendiri dengan keras. Brak! Aku langsung meloncat ke motor dan menarik gas. Jantungku berdegup liar. "Jangan berhenti. Jangan percaya." Aku terus mengulang dalam kepala. Namun, teror belum selesai. Beberapa meter di depan, aku melihat seseorang berdiri di tengah jalan. Aku refleks mengerem pelan. Orang itu tidak bergerak. Tubuhnya menghadap ke arahku. Pelan, sangat pelan. Ia mengangkat kepalanya, dan saat lampu motor menerangi wajahnya, darahku seperti berhenti mengalir. Itu aku, wajahku, pakaianku, bahkan motor di sampingnya. Sama persis. Versi lain diriku itu tersenyum. Senyum yang tidak pernah aku buat. Lalu dia mengangkat tangan, memberi isyarat untuk berhenti. Benang di pergelangan tanganku langsung terasa panas membakar. Dan suara kakek itu kembali terngiang keras di kepalaku. "Kalau kamu melihat dirimu sendiri di jalan, lari." Lari. Namun, kali ini, tubuhku justru tidak bisa bergerak. Tubuhku kaku. Versi lain diriku itu masih berdiri di tengah jalan, menatap lurus dengan senyum yang semakin lebar. Matanya kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya. Lampu motorku berkedip sekali, dua kali, dan saat menyala kembali, dia sudah lebih dekat. Padahal aku tidak melihatnya melangkah. Benang di pergelangan tanganku terasa membakar hebat, seolah mencoba memperingatkan sesuatu. "Jangan!" bisikku lirih. Tapi sosok itu justru mengangkat tangan, menunjuk ke arahku, lalu berbicara. "Capek kan?" Suaranya sama persis denganku, tapi terdengar hampa. "Serahin aja, biar aku yang jalan." Nafasku memburu. "Enggak," aku menggeleng. Dia tersenyum lebih lebar. "Kamu gak akan keluar dari sini," katanya pelan. "Tapi aku bisa." Langkahnya maju lagi. Sekarang hanya beberapa meter dariku. Cuma satu cara. Lanjutnya, tukar tempat. Angin mendadak berhenti. Hutan di sekelilingku sunyi total, seolah menunggu jawabanku. Aku menatapnya. Lalu tanpa sadar, melirik ke spion. Dan yang kulihat bukan diriku, melainkan wanita berkebaya putih itu
duduk di belakangku lagi. Kali ini wajahnya sangat dekat, tersenyum. "Terima aja," bisiknya. Dadaku sesak. Dunia terasa menekan dari segala arah. Di depan ada diriku. Di belakang sesuatu yang menunggu. Benang di tanganku semakin panas sampai aku hampir berteriak. Dan tiba-tiba ingatanku melintas cepat. Wajah ibu, pesan kakek, lampu minyak. Jangan percaya. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu dengan sisa keberanian, aku memejamkan mata. Aku tidak melihat ke depan, tidak melihat ke belakang. Aku hanya menarik gas sekuat tenaga. Motor melesat lurus. Aku menabrak sesuatu, atau mungkin seseorang, tapi aku tidak berhenti. Di telingaku, suara jeritan pecah bersamaan. Suara wanita itu, suara diriku. Suara banyak hal yang tidak bisa kujelaskan. Lampu motor mati, total gelap. Namun, aku terus melaju. Aku tidak tahu berapa lama sampai tiba-tiba brak. Aku terjatuh. Tubuhku terpental ke aspal. Sunyi. Perlahan, aku membuka mata. Cahaya matahari menyilaukan. Udara terasa hangat di sekelilingku. Bukan hutan, melainkan jalan biasa. Dengan beberapa warga berdiri mengelilingiku. Mas nggak apa-apa?" tanya seseorang. Aku terdiam. Nafasku masih kacau. "Aku selamat." Perlahan, aku menoleh ke belakang. Tidak ada wanita itu. Tidak ada sosok diriku. Hanya jalan kosong. Aku hampir lega sampai seseorang berkata, "Mas, dari tadi sampean sendirian." Tapi sempat kayak ngobrol sama orang di motor. Darahku langsung dingin. Dan saat aku melihat pergelangan tanganku, benang itu masih ada. Namun, kini berwarna hitam pekat kembali. Seolah sesuatu belum benar-benar selesai. Aku akhirnya sampai di rumah. Tapi rasanya bukan benar-benar pulang. Ibu menyambutku seperti biasa. Hangat, khawatir, menanyakan kenapa aku terlihat pucat dan kurus. Aku hanya menjawab lelah. Karena perjalanan jauh, aku tidak menceritakan apapun. Tidak tentang hutan itu, tidak tentang wanita berkebaya putih, dan tidak tentang diriku sendiri yang kutemui di jalan. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Hari-hari berlalu. Awalnya, aku pikir semuanya sudah selesai. Sampai malam pertama di rumah. Aku terbangun sekitar pukul 2 pagi. Tenggorokanku kering. Rumah sunyi. Hanya suara jam dinding berdetak pelan. Saat aku hendak bangun, aku mendengar suara dari luar kamar. Langkah kaki. Pelan. Pelan. Seperti seseorang berjalan menyusuri lorong rumah. Aku menahan napas. "Bu?" Panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Diam. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Lalu, tok, tok. 3 ketukan pelan di pintu. Jantungku berdegup kencang. "Ibu?" tanyaku lagi. Dan dari balik pintu terdengar suaraku sendiri. "Ardi." Buka. Tubuhku langsung dingin. Aku tidak bergerak, tidak menjawab, dan perlahan aku teringat kata-kata kakek itu. "Kalau kamu melihat dirimu sendiri, lari." Tapi kali ini aku tidak sedang di jalan. Aku di rumahku sendiri. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. "Tok, tok, Ardi, aku capek, gantian." "Apa masake?" Suaranya retak, tidak lagi sempurna seperti milikku. Aku menutup telinga, memejamkan mata. Namun, suara itu tidak hilang. Bahkan, mulai terdengar dari dalam kamar, dari belakangku. Aku membeku, perlahan, sangat perlahan. Aku menoleh, dan di sudut ruangan, berdiri seseorang dengan wajahku, dengan senyum itu. Sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar tidur dengan tenang. Karena aku sadar jalur itu tidak pernah benar-benar kutinggalkan. Dan
Mungkin aku memang sudah membawa sesuatu pulang.